Ya, shalom, selamat malam semua saudara dikasihi Tuhan. Ya, percaya malam hari ini seberapa kita yang sudah berkumpul, mari kita siapkan hati kita sama-sama. Sebentar kita akan memulai, sebentar kita mau memuji Tuhan. Mari malam hari ini dengan situasi yang masih terbatas ya. Kita masih online seperti ini, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kita semua. Jadi mari buka hati kita sama-sama, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Ya, seberapa kita bisa mengekspresikan pujian kita malam hari ini, mari kita ekspresikan. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi mungkin ada yang di rumah atau di jalan atau juga tak kagok gitu ya kalau ikut menyanyi dan sebagainya. Dengan situasi apapun nggak masalah, tetapi mari kita usahakan sebisanya untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan pada malam hari ini, kerinduan kita kepada Tuhan malam hari ini. Karena saya percaya Tuhan bertahta atas setiap pujian kita, dan kalau Tuhan bertahta atas pujian setiap kita, maka Dia akan hadir dengan seluruh kekuatan dalam kehidupan setiap kita semua. Apapun situasi hidup kita, mari siapkan hati kita bersama-sama, dan saya percaya Tuhan akan melawat kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati kasih setia-Mu dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Hanya satu yang kami rindukan ya Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami dimanapun kami berada ya Bapa. Biar kasih-Mu yang nyata ya Bapa ada dalam hidup kami. Mari gereja Tuhan dimanapun Kau berada, angkat suaramu sembah Dia. Urabaya shande harala bahana la bala baya shande. Urabala la baya shakana bala bala. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami sembahkan, Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa semua perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami, di hidupku. Inilah pujian setiap kami Bapa yang membutuhkan Engkau. Kami kembali padamu Tuhan, menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami katakan, kami datang dalam hadirat-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu. Di sini kami percaya, ku percayakan. Katakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Dengan segenap hati katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan, tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, dengan segenap hati kami katakan, ku nyanyi haleluya.
Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Sembah Dia, perbuatanmu ajaib. Oh, perbuatanmu ajaib. Terima kasih Tuhan. Orabaya sani shikara labana namo. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Oh, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib. Tak pernah kupikirkan, tak pernah terlintas dalam hatiku. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Oh, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah selintas dalam hati kami ya Bapa. Engkau meninggalkan kami, tapi Kau selalu ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kau gembala kami yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku berjalan, sebab Engkau besertaku. Sama-sama katakan, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan kami gentar ya Bapa. Oh, tak akan gentar ku berjalan, sebab Engkau besertaku. Mari panggil namanya. Engkau gembala kami yang baik, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku,
sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin Bapa. Tak akan gentar ku berjalan, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku berjalan, sebab Engkau beserta. Sekalipun kami berjalan Bapa, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan ku gentar, tak akan gentar ku berjalan, sebab Engkau beserta. Sekali lagi katakan, oh, oh. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku berjalan, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau besertaku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau besertaku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Orabaya shande aralamo, shikara la bala la bala la bala la bala la bala la bala, shikara la bosani. Kau besertaku, Kau besertaku. Engkau ajaib, haleluya. Oh, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, ajaib bagiku. Haleluya. Your love is highest, highest than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Your love is highest, your love is higher, highest than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go.
segenap hati kami katakan, Your love is highest, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Sekali lagi katakan, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Dengan segenap hati kami katakan, Your love is highest, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, I will never let you go, never ever let you go. Haleluya, amin. Mengalir, mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi gereja Tuhan, jangan lewatkan, Dia hadir. Oh shande aralabo, shande aralala balala balala, shakana balala balala bayasani. Jesus, katakan kami mengalir dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Bapa. Oh, mari gereja Tuhan katakan, mengalir, mengalir bersama-Mu, mengalir dalam cinta-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan gereja Tuhan, mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi gereja Tuhan dengan iman katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, oh, ku kan tenang bersamamu. Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini di dalam pujian penyembahan kami tahu Engkau hadir. Beberapa kami yang berkumpul malam hari ini, Tuhan, biar hadirat-Mu hadir bersama kami. Biar hadirat-Mu sendiri, Tuhan, kehadiran-Mu sendiri yang memulihkan setiap kami. Biar kasih dari surga itu mengalir bagi kami. Kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan. Menghadapi hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi satu hal kami mau belajar malam hari ini, bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber jalan keluar kami. Kalau malam hari ini kami hadir, Tuhan, karena kami rindu akan Tuhan. Karena kami tahu kami butuh Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami nggak mungkin berjalan. Tuhan, tolong setiap pribadi lepas pribadi malam hari ini. Saudara, apapun situasi kita malam hari ini, ada Tuhan bersama kita. Ada Tuhan di dalam kita. Percayalah, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Percayalah bahwa Dialah sumber jalan keluar. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Biar hari-hari ini, di dalam situasi yang tidak menentu, di dalam krisis yang mungkin kita hadapi, saudara, mari kita semakin menggantungkan percaya kita sama Tuhan. Bahwa Dialah sumber kehidupan kita. Dialah sumber masa depan kita. Dan biarlah kuasanya mengalir bagi setiap kita. Sehingga hari-hari ke depan yang kita lihat adalah kemenangan demi kemenangan. Kemenangan gak mungkin terjadi tanpa ada pertempuran. Kemenangan gak mungkin terasa indah tanpa kita pernah mengalami pertempuran itu. Apapun pertempuran kita, percayalah Tuhan ada bersama kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi untuk malam hari ini. Sebentar kami mau sedikit mendengar firman Tuhan, berbicaralah bagi kami. Walaupun firman Tuhan ini mungkin sederhana, tapi biarlah firman ini mengingatkan kami. Untuk kami fokus kepada Tuhan, untuk kami setia hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara dikasih Tuhan. Pada malam hari ini, saudara, saya ingin mungkin sedikit menguatkan kita semua. Ya, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami begitu banyak hal-hal yang kurang baik, atau kita mengalami tantangan-tantangan ke depan. Saudara, saya mendapatkan sebuah impresi bahwa malam hari ini saya ingin kita lebih banyak memuji Tuhan. Saya ingin setiap kita bisa belajar lebih lagi mengandalkan Tuhan. Ya saudara, memang seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa sebenarnya saya ingin berbicara mengenai beberapa hal yang harus kita pegang ya sebagai orang-orang percaya. Ya minggu lalu saya berbicara mengenai doktrin atau hal-hal yang kita perlu ada di atasnya. Ya,
tentang sesuatu yang dalam, di mana kita bisa membangun iman kita lebih baik lagi ke depan. Ya, saya berbicara tentang mengenai 5 hal yang kita percayai sebagai orang-orang Protestan, saudara. Itu adalah sola scriptura, sola fide, sola Christus, ya saudara, sola gratia, saudara. Dan itu semua nanti akan kita bahas mungkin minggu depan, saudara, atau 2 minggu lagi, karena minggu depan kita juga akan masuk doa. Tapi tadi pagi, saudara, saya ketika sedang berjalan di jalan, saudara, saya mendapat impresi karena saya hari-hari terakhir mendengar banyak orang sedang mengalami hal-hal yang penuh dengan kesulitan. Ya, tadi juga di Aruna, saudara, ada dengar cerita tentang banyak orang sedang beberapa mengalami PHK, ya saudara, dirumahkan. Kemudian juga ada masalah-masalah di dalam ekonomi, masalah-masalah juga mungkin bahkan ke keluarga, saudara, ya. Ada begitu banyak masalah-masalah yang sedang dihadapi umat Tuhan. Jadi pandemi COVID ini, saudara, bukan hanya menyentuh kesehatan, awalnya ke kesehatan, tapi setelah berjalan 6 bulan, 7 bulan sampai bulan Oktober ini, saudara, di Indonesia, dari Maret sampai Oktober, itu berdampak kemana-mana dan cukup luas akibatnya, saudara. Tapi malam hari ini saya ingin, saudara, kita apapun yang kita dengar, mungkin kita dengar berita, mungkin kita dengar di televisi, kita mendengar di membaca berita, banyak hal-hal yang negatif. Tapi mari kita imbangi, saudara, ya. Kita nggak mungkin menolak berita-berita tersebut, kita nggak mungkin tidak melihat hal-hal tersebut, mungkin karena mungkin apa yang terjadi itu ada di sekitar kita, mungkin bahkan kita mengalami juga apa yang kurang enak, saudara. Tetapi mari kita imbangi, saudara, dalam artian kita jangan terus masuk di dalam sebuah situasi di mana kita hanya berpikir hal-hal yang negatif terus, hal-hal yang nggak baik terus, saudara, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi pikiran kita, mind kita, saudara, dan pikiran kita itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Jadi ekspresi kita, perilaku kita itu sangat ditentukan dari pikiran kita, dan pikiran kita itu salah satu yang mempengaruhinya adalah apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan beberapa hal, saudara. Memang ini hal-hal yang sederhana, tetapi biarlah kita ingat ini, saudara, dan biarlah dalam hari-hari ke depan, dalam situasi apapun juga, seburuk apapun hal yang kita harus hadapi, percayalah bahwa apa yang kita dengar malam hari ini itu akan menjadi kekuatan kita. Yang pertama, saudara, hari-hari ini mari kita kembali untuk percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 105, saudara, kalau yang bisa membukanya, tapi kalau saudara kagok, saudara tanggung, saudara, saya akan bacakan. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara, yang pertama yang saya mau ingatkan adalah firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan jelas dikatakan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Saudara, hari-hari ini mungkin kita menghadapi tantangan, kita menghadapi situasi yang rasanya gelap, apa yang terjadi dalam masa depan kita. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita. Hari-hari ini, sekalipun kita melihat, kita mendengar hal-hal yang negatif, saya ingin mendorong kita semua kembali ke firman Tuhan. Mari baca firman Tuhan, mari pelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita. Dia penuntun bagi hidup kita. Di balik semua kelemahan, kesalahan, hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, mari balik ke firman Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang merasa kesulitan, tapi mereka nggak mau kembali ke firman Tuhan. Mereka nggak mau percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita. Firman Tuhan itu adalah penuntun, saudara. Pelita itu terang di dalam kegelapan. Pelita itu adalah sebuah cahaya kecil di dalam kegelapan. Artinya Tuhan ingin memberikan sebuah gambaran bahwa sekalipun situasi hidup kita gelap, saudara, tapi kalau kita punya firman Tuhan itu akan menjadi cahaya kecil yang akan menuntun kehidupan kita langkah demi langkah. Pelita itu nggak bisa membuat terang sekaligus, saudara, satu ruangan atau satu situasi. Nggak bisa, saudara. Dia hanya menerangi kecil sekali, tetapi terang itu menuntun kita masuk ke dalam terang berikutnya, menuntun ke dalam jalan berikutnya, di mana akhirnya kita melihat bahwa semua tuntunan daripada pelita itu adalah
jalan keluar bagi kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu, banyak orang seringkali, saya gimana, besok gimana, ini bagaimana, itu bagaimana. Dalam kepanikan kita seringkali memakai cara pikir manusia. Dalam kepanikan seringkali kita memakai perasaan kita. Ya, kita cari pertolongan dari orang-orang, kita cari pertolongan dari manusia, saudara. Kadang-kadang semuanya mengecewakan. Dan kita lupa bahwa sesungguhnya Alkitab, saudara, ya, adalah pelita, penuntun, buku kehidupan kita. Inilah dasar kehidupan kita. Mari balik ke firman Tuhan, saudara. Ya, dengan rendah hati, saya ingin mendorong kita semua. Ayo kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan segalanya, saudara. Tanpa firman Tuhan kita nggak mungkin bisa hidup. Tanpa firman Tuhan kita nggak mungkin bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Jadi saudara, daripada saudara kejar manusia, cari pendeta untuk didoakan, bukan nggak boleh, saudara. Tapi jauh lebih daripada itu, cari Tuhan di dalam firman-Nya. Dan sekali Tuhan berfirman, maka Alkitab menjelaskan, Alkitab banyak menceritakan, Alkitab banyak menekankan. Kalau Tuhan bersuara, Tuhan berfirman, bahkan yang mati itu bangkit, yang sakit disembuhkan. Saudara, oleh karena itu, hari-hari ini, sekalipun kita mungkin terasanya dipojokkan dengan situasi, kembali ke firman Tuhan. Kejar firman Tuhan. Maka kita akan menemukan Tuhan dan kita akan menemukan jalan-jalannya. Ada sebuah lagu berkata, firman-Mu terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saudara, saya berdoa sekali lagi, ayo kembali ke firman Tuhan. Saya mengingatkan kita semua, firman Tuhan adalah jawaban hidup kita. Ya, ada orang berkata, mana mungkin Alkitab ini menjadi jawaban untuk masa sekarang, untuk masalah ekonomi kita, untuk masalah kesehatan kita, untuk masalah keluarga kita. Tapi saya percaya, ini memang bukan jawab, artinya bukan primbon, saudara ya. Alkitab itu bukan cuma sekedar primbon, tapi Alkitab itu artinya waktu firman Tuhan bersuara menjadi rema bagi kita. Saya percaya rema itulah yang akan membawa terobosan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, yang kedua yang saya mau ingatkan bahwa ya di masa-masa seperti ini memang wajar bagi kita untuk kita mungkin merasa takut, bingung, khawatir, ya nggak tahu apa yang mesti kita lakukan. Nah, saudara, di dalam Mazmur pun sebenarnya dalam kitab Mazmur, saudara, nggak semua kata-kata di Mazmur itu kata-kata yang indah, nggak semua kata-kata di Mazmur itu kata-kata yang luar biasa. Saudara, di dalam di dalam Mazmur, saudara, ada juga kata-kata ya kita sering dengar, oh Mazmur itu ada kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan, tapi ada juga, saudara, kata-kata keluhan. Artinya kitab Mazmur ingin memberikan sebuah gambaran bagi kita bahwa dalam hidup manusia
Wajar kita mungkin takut, wajar kita berkeluh kesah, wajar kita bingung, wajar kita ngerasa gemetar dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh di dalam Mazmur 22, saudara, saya akan bacakan saja. Ya, Mazmur 22, di sini dikatakan ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Ini Daud, saudara. Daud yang menulis, dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, bersemayam atas puji-pujian orang Israel. Nah, saudara, ini keluhan Daud. Daud berkata, Tuhan, Tuhan, kemana Tuhan? Hidup saya begini, tapi Tuhan di mana? Ya, pagi-pagi dicari, nggak ada juga. Malam-malam ditunggu, nggak ada juga. Ya, Mazmur 43, saudara. Mazmur 43 ayat yang pertama. Ya, nanti saudara bisa baca terus sampai ayat pasal 44 selesai, saudara ya. Tapi saya hanya ingin memberi gambaran sedikit saja ayat yang pertama. 43 ayat yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu, dari orang curang. Sebab engkau Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Nah, saudara, ini juga sebuah keluhan ya, saudara ya. Ya, dia berkata bahwa kenapa Tuhan meninggalkan aku? Kenapa Tuhan membuang aku? Bukankah sering dalam hidup ini kita sering merasa dibuang Tuhan? Kita merasa rasanya kita nggak ada lagi jalan keluar. Kita rasanya udah sumpek semua, udah nggak tahu lagi mau melihat apa. Gelap rasanya hidup ini. Seperti apa yang ditulis di dalam ayat-ayat ini. Kita merasa dibuang oleh Tuhan. Jadi wajar, saudara. Tapi di balik itu kita Mazmur, saudara. Saya coba comparing beberapa hal, saudara ya. Jadi kitab Mazmur setelah keluhan selalu dibarengi dengan kata-kata yang kebalikannya, saudara. Artinya begini, mari mulai seimbangkan hidup kita. Jangan, wajar kita mulai merasa khawatir, wajar kita takut, tapi jangan takut terus, saudara. Kita harus menang terhadap ketakutan kita. Kita harus menang terhadap kekhawatiran kita. Kita harus menguasai tubuh ini, saudara. Kita harus menguasai pikiran ini. Nah, sebagai contoh tadi 43, 44, saudara, 46-nya. Ya, di situ dikatakan demikian. Ayat 40, pasal 46 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Jadi ini semua yang menulis dari 42 sampai 46 dan berikut-berikutnya itu dari Bani Korah, saudara ya. Di sini dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman Maha Tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah yang ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Nah, saudara, sekalipun ada keluhan, tapi Alkitab mengajarkan begini, ayo, keluhan itu manusiawi. Ya, ketakutan itu manusiawi, tapi jangan sampai kita dikuasai ketakutan dan ketakutan dan kekhawatiran itu. Jangan sampai kita dikuasai oleh keadaan gelap itu, saudara. Tapi mari kita mulai perkatakan bahwa Allah sumber kekuatanku, bahwa Allah sumber perlindunganku, bahwa Allah telah jalan keluar dalam kehidupanku. Di sini dikatakan tadi, saudara ya, bahwa dialah perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Jadi saudara, tadinya dikatakan, aduh Tuhan, kenapa Tuhan buang saya? Tetapi akhirnya mereka mulai bangkit dan berkata, Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah kekuatanku. Dan dikatakan, sekalipun bumi goncang, aku tidak akan takut, karena dia terbukti sebagai Allah yang memberkati, Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang akan berjalan di depan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi hari-hari ini, saudara, saya ingin mengingatkan, kita bisa lemah, kita bisa takut, ya, keadaan menekan kita. Tapi balik lagi, ayo bangkitkan kepercayaan kita. Mari sekali lagi percaya bahwa Dia sanggup menolong kita.
Kalau dulu dia sanggup menolong kita, kalau dia dulu pernah menolong kita. Daud sering berkata begini, Tuhan, aku mengingat kebaikan-kebaikanmu di masa lalu. Artinya begini, kalau dulu Tuhan meluputkan aku dari Filistin, kalau dulu Tuhan meluputkan aku dari Saul, hari ini juga Tuhan meluputkanku dari mara bahaya. Kalau masa-masa yang pernah kita lalui, Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup. Hari ini pun Dia tetap Allah yang hidup, yang akan membawa kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan, amin. Mari bersama-sama sekali lagi kita memuji Tuhan. Ada sebuah lagu berkata, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Sekali lagi saudara, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mari bergantung kepadanya, dan Alkitab dengan jelas berkata, dia berkatilah orang mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kita bisa takut. Sekali lagi, hari-hari ini kita bisa ada di dalam gelap. Kita bisa melihat gelap. Tapi mari, gantungkanlah kepercayaan kita sekali lagi kepada Tuhan. Dialah sumber pertolongan bagi kita semua. Yang ketiga yang saya ingin ingatkan saudara, ya. Yang ketiga yang saya ingin ingatkan adalah di Mazmur 22 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Mazmur 22 ayat yang keempat. Jadi hari ini kita banyak bicara Mazmur, saudara ya. Di sini dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah saudara, ini pun sebenarnya adalah pasal 22, ini adalah bicara tentang keluhan, ya, keluhan daripada Daud, ya. Dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Dia merasa bahwa Tuhan jauh daripada dia. Daud merasa bahwa kenapa sih Tuhan gak jawab permasalahan saya? Kok Tuhan gak menolong saya ketika saya terdesak? Tapi ayat 4 ini dengan jelas Daud berkata, Tuhan engkaulah yang bersemayam dalam puji-pujian orang Israel. Kenapa Daud berkata, Tuhan engkaulah yang bersemayam atas puji-pujian Israel? Kenapa Daud seperti mengingatkan Tuhan? Engkaulah Tuhan yang bertahta, bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, di tengah keluhan, di tengah himpitan, Daud mengingatkan Tuhan. Dalam doanya, mungkin ini doa saudara ya, kalau saya boleh ini kan doa atau mungkin dalam nyanyian, di dalam Tuhan, kenapa Tuhan meninggalkan saya? Tapi tiba-tiba dia berkata, Tuhan, bukankah engkau Tuhan yang bersemayam atas pujian orang Israel? Artinya Daud ingin mengingatkan Tuhan. Ya, bukan Tuhan gak ingat, saudara. Tapi Daud ingin memproklamirkan. Daud ingin berkata, Tuhan, sekalipun aku dalam keadaan yang buruk, tapi Tuhan berjanji, Engkau bersemayam atas puji-pujian kami. Tuhan bersemayam atas puji-pujian orang Israel. Nah, kenapa, saudara? Daud harus berkata, Engkau bersemayam. Kata semayam, bersemayam di sini, saudara. Di sini saya baca sekali lagi. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam ini ditulis dalam bahasa Ibraninya adalah yasyab, saudara. Yasyab, ya. Saya bacanya mungkin saya kurang benar, tapi kurang lebih dibacanya yasab, saudara. Nah, yasab ini artinya adalah seperti seorang raja duduk di tahtanya. Jadi, saudara, yasab ini punya pengertian begini. Orang yang duduk
yang hadir, ya, pribadinya hadir, dan dia membawa semua kemuliaan dan kuasa yang dimilikinya untuk diberikan. Jadi sekali lagi, kata Yasab adalah seperti seseorang yang hadir secara pribadinya, saudara, seperti seorang raja begitu, hadir, pribadinya hadir begitu ya. Jadi bukan diwakilkan, bukan pakai pengawal, tapi dia sendiri datang, dia sendiri hadir, saudara, ya. Dan dia membawa semua otoritas, kuasa, kemuliaannya untuk diberikan kepada orang yang di mana raja itu hadir. Jadi saudara, Daud ingin berkata, kalau saya boleh kembangkan begini, Tuhan, kemana Tuhan? Kenapa Tuhan gak jawab saya? Dan Daud berkata, bukankah Engkau Tuhan yang Yasab, Tuhan yang datang sendiri, membawa semua kuasa, kemuliaan untuk dilimpahkan, untuk diberikan di dalam kehidupanku. Nah saudara, artinya Daud ingin berkata, Tuhan, ingat, Engkau berjanji bertahta puji-pujian umat Israel. Dan bukan hanya berjanji untuk datang, bukan hanya hadir, tapi membawa semua kemuliaan kuasa untuk diberikan, untuk dinyatakan di tengah-tengah orang yang sedang memujinya. Jadi saudara, hari ini saya ingin mengingatkan kita, mari bangun gaya hidup pujian penyembahan. Jangan tinggalkan gaya hidup doa pujian penyembahan itu. Saudara, apapun kita, banyak orang berkata, tapi Pak saya nggak bisa nyanyi. Ini bukan masalah nyanyi, ini bicara ekspresi, saudara. Ini bicara tentang sebuah attitude dalam hati kita. Bahwa di dalam kesesakan, di dalam krisis yang kegelapan yang mungkin kita hadapi, ingat seperti Daud mengingat, Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang Yasab, yang hadir, yang akan hadir dengan semua kekuatan, kuasa, kemuliaan untuk diberikan di atas waktu orang Israel memuji. Artinya waktu kita memuji Tuhan, dia Yasab, dia hadir. Saudara, Yosafat, kalau saya boleh sedikit saudara, di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke 2 Tawarikh pasal yang ke-20, saudara, saya bacakan ya, ayat 1. Ini cerita tentang Yosafat, Raja Israel, Raja Yehuda. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezor Tamar, yakni En-Gedi. Perhatikan ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, Yosafat pun takut. Dan Yosafat waktu dia takut, dia memutuskan mencari Tuhan. Dan kita baca nanti saudara di ayat yang ke 21, ya saudara, ketika mereka mau berperang, dikatakan begini, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sampai berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah saudara, yang kita tahu, Alkitab menceritakan, Alkitab mengisahkan, Yosafat mengalami kemenangan. Padahal Yosafat dikepung oleh 3 bangsa, ya saudara, bangsa Moab, bangsa Meunim, dan orang-orang dari Ethiopia. Saudara, tapi Tuhan memberikan kemenangan besar bagi Yosafat. Apa yang dilakukan Yosafat? Dia mencari Tuhan dan berikhtiar. Ya saudara, kalau berikhtiar itu kayak sebuah memutuskan untuk dia memuji Tuhan. Karena dia tahu waktu bangsanya memuji Tuhan, waktu dia memimpin bangsanya memuji Tuhan, akan ada Yasab, Tuhan bersemayam. Dan Tuhan akan menghadirkan kuasa, kemuliaan, kekuatannya untuk diberikan kepada umatnya. Jadi gaya hidup pujian penyembahan itu bukan bicara nyanyi, saudara. Bicara ekspresi hati kita memuji Tuhan. Ya, keputusan mencari Tuhan, keputusan untuk memuji Tuhan di tengah kegelapan, di tengah ketakutan. Dan percayalah, cepat atau lambat, Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita semua. Mari sama-sama sekali lagi kita menaikkan satu pujian, saudara. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami.
ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Jadi saudara, yang pertama saya mengingatkan, ayo kembali ke firman Tuhan. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ayo tetap percaya sekalipun di tengah kegelapan, tapi Dialah sumber perlindungan dan sumber kekuatan bagi kita. Jangan terus kita ada di bawah intimidasi, sebuah rasa ketakutan yang terus menguasai kita. Yang ketiga, mari terus bangun gaya hidup memuji Tuhan. Karena disitulah kita akan melihat Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang terakhir, saudara, kalau tadi kita banyak bicara Mazmur, saudara, yang terakhir yang saya ingin ingatkan saudara di masa-masa ini adalah doa. Saudara, Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Judulnya adalah hal pengabulan doa. Saudara, jangan lupakan doa. Di sini dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya akan dibukakan. Adakah seorang yang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, hari-hari ini banyak berdoa, banyak berseru kepada Tuhan. Apapun bentuk pergumulan kita, ayo terus bawa doa kita. Alkitab dengan jelas, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka kita akan mendapatkan. Ya, carilah maka kita akan mendapatkan, saudara. Mintalah maka kita akan diberi. Nah, saudara, Alkitab dengan jelas berkata, apapun situasi hidup kita, jangan lupakan doa. Seringkali kita berkata doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi, tapi doa itu membuka surga, saudara. Doa itu membuka tingkap-tingkap langit. Doa itu berkuasa sekali, saudara. Nah, oleh karena itu malam hari ini juga saya ingin bagi saudara yang mungkin hari-hari ini banyak beban, penuh dengan pergumulan dan perlu dibantu di dalam doa. Saudara, jangan takut untuk menghubungi call center atau menghubungi host saudara, karena atau memberikan lewat email atau apapun juga kepada kami, WA, apapun. Artinya tolong doakan saya dalam misalnya pekerjaan atau kesehatan atau keluarga. Saudara, waktu kita tahu ada orang yang sedang berdoa, itu luar biasa. Karena kita tahu, saudara, waktu ada orang berdoa untuk kita, begini, saudara. Ini waktu saya di bulan April masih di rumah sakit, saudara. Di mana waktu itu situasinya memang saya merasa bahwa isolasi, artinya saya sendiri terisolasi dengan dunia luar. Saya sendiri mungkin
drop saudara dalam hal mental dan sebagainya. Saudara, saya ingat bahwa ada seorang hamba Tuhan dia WA saya dan dia berkata, saya selalu berdoa untuk kamu setiap hari. Ya, seorang hamba Tuhan dari Jakarta, saudara, dia berkata, saya berdoa untuk kamu setiap hari. Nah, saudara, dan waktu saya dengar itu, saya bilang, oh ya biasalah orang berdoa untuk saya, pasti banyak orang berdoa untuk saya. Tapi waktu malamnya saya ingat, saudara, saya buka ada satu lagu, ya, itu Don Moon, saudara, yang nyanyi, saudara. Dia menyanyikan sebuah lagu, judulnya sebentar saya lihat, saudara. Judulnya adalah Somebody's Praying for Me. Somebody's praying for me. Dan tiba-tiba waktu saya dengar kata-katanya, dikatakan begini, waktu ada orang berdoa untuk kita, itu seperti seseorang yang sedang menggedor surga untuk kita, saudara. Ada orang-orang yang menggedor surga, menggedor langit untuk kita. Dan saya waktu dengar lagu itu, saya terharu sekali. Artinya doa orang-orang itu sangat penting. Ya, dukungan doa itu penting. Karena artinya ada orang-orang yang sedang mengetuk surga untuk hidup kita. Sedang mengetuk langit untuk hidup kita. Jadi saudara, kalau misalnya kita ada beban doa, jangan segan untuk memberikan beban saudara ke kami, karena saudara dalam masa seperti ini banyak hal yang sebenarnya dalam fungsi bergereja itu menjadi berubah sekali, saudara. Ya, kami pun sebagai gembala, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami pun masih terus mencari ini gimana sih gereja ke depannya. Tapi sekali lagi tuh saudara, di balik semua kelemahan yang mungkin kami berikan ya dari komunitas Piset ini, saudara, saya tahu terbatas, kami tahu kami kurang, mungkin ada yang bilang kurang care, kurang peduli, kami juga penuh dengan banyak keterbatasan, saudara. Tapi salah satu yang kami tahu adalah, yang kami coba untuk lakukan adalah seperti malam hari ini, mengingatkan saudara akan firman Tuhan, mengajar saudara akan firman Tuhan. Karena itulah dasar yang penting menurut kami, yang perlu disampaikan, perlu diingatkan, apapun situasi kita, Tuhan tetap menjadi yang prioritas. Tuhan harus menjadi pegangan kita. Dan di samping itu saya ingin terus, kami nggak bisa banyak bantu, saudara. Ada orang datang, ya mungkin udah nggak punya apa-apa, saudara. Semuanya sudah habis tabungan, ya usaha semua sudah hancur, saudara. Kami nggak bisa bantu banyak hal, tapi setidaknya kami bisa bantu doa. Ya, ini situasi yang memang bagi kami pun nggak enak, saudara. Ya, kadang-kadang kami bingung untuk menghadapi orang-orang juga. Ada orang yang ada dalam kesulitan keluarga, ya hubungan suami istri, hubungan di antara keluarga. Kadang-kadang kami pun bingung untuk menghadapinya. Kami nggak tahu solusinya apa. Ya kadang-kadang kami pun sedih karena nggak bisa banyak bantu, saudara. Tapi izinkanlah kami untuk ya dengan kerendahan hati bahwa setidaknya kami bisa membantu saudara dengan doa kami. Artinya setidaknya kami membantu untuk menggedor surga, untuk mengetuk pintu surga. Sehingga saya percaya doa kita bersama-sama akan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi saudara, mari kita bangun bersama-sama. Saya nggak tahu gereja ke depan seperti apa. Ya, ada wacana kita akan mulai offline, saudara, dalam waktu beberapa saat lagi. Tetapi itu semua bukan jaminan untuk sebuah kegiatan bergereja yang seperti dulu lagi. Kita memang harus berubah. Kita memang harus masuk di dalam sebuah dimensi yang baru, di dalam adaptasi yang baru, sesuatu yang memang baru, saudara, begitu. Ya, jadi mari dorong diri kita untuk hari-hari ini lebih mau mencari Tuhan di dalam kejenuhan kita, di dalam kebosanan kita, saudara, untuk online, untuk nonton YouTube, untuk Zoom dan sebagainya. Tapi biarlah hari-hari ini itulah yang bisa kita lakukan, sedikit yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mencari Tuhan. Memang kita nggak perlu menunjukkan apa-apa, dia Tuhan yang tahu, saudara. Tapi kita perlu untuk mengekspresikan sesuatu. Karena waktu kita mengekspresikan sesuatu, itu adalah bagian dari sebuah sikap hati kita. Dan itulah yang Tuhan cari. Hati kita yang terekspresikan keluar dengan komitmen kita, dengan kerinduan kita ya untuk mengejar Tuhan. Jadi saudara, hari ini malam hari ini inilah yang saya ingin pesankan bagi kita semua. Saya ingin ingatkan kita semua.
dalam situasi yang memang sangat tidak menyenangkan ini, memang kita perlu untuk selalu diingatkan bahwa Tuhanlah segalanya bagi kita. Amin. Nah, saudara, itu sedikit apa yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Itu yang saya renungkan, ya saudara, ketika tadi saya di pagi-pagi sedang di jalan, saya di dalam hati dapat impresi untuk saya menyampaikan ini. Ya, mungkin mudah-mudahan ini semua bisa mengingatkan kita semua. Ya, menggerakkan kita semua untuk kita kembali, untuk kita memaksa, mencoba lagi untuk lebih baik lagi di dalam sikap-sikap kita di dalam mencari Tuhan. Ya, nggak sempurna pasti, tetapi mari kita lakukan yang lebih baik lagi. Puji Tuhan, saudara, minggu depan kita akan doa, ya, memuji menyembah Tuhan. Hari saya juga berdoa biar setiap kali Encounter Night itu benar-benar setiap pribadi mengalami perjumpaan sama Tuhan. Ya, saya rindu bahwa benar bahwa Tuhan menjamah kita, ya, memberkati kita, mengangkat kita, memberi kekuatan yang baru, memberi pengharapan yang baru, bahkan menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan bagi mereka yang lemah, yang memberi kekuatan. Saya berdoa benar-benar bahwa setiap Connect at Home ini Tuhan bisa hadir atas kita semua. Dan 2 minggu lagi saudara, kita akan mulai bicara tentang apa yang harus kita percayai, dasar apa yang harus kita bangun hari-hari ini, kedalaman seperti apa yang mesti kita coba untuk gali lebih lagi, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, sekalipun ada badai yang datang, ada banjir datang, tapi kita bisa berdiri kuat. Amin. Baik saudara, kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sekali lagi kami diingatkan oleh 4 hal malam hari ini. Tuhan, tolong kami di dalam krisis yang mungkin kami hadapi, tantangan yang kami hadapi. Kami mau kembali ke firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami mau selalu ingat, sekalipun kami bisa takut, sekalipun kami bisa gentar, tapi kami nggak mau selama-lamanya takut dan gentar. Kami mau terus mendorong diri kami dan percaya Engkaulah sumber kekuatan kami dan pertolongan kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Dan yang ketiga, Tuhan, kami mau belajar, sekalipun kami merasa ditinggalkan Tuhan, kami merasa Tuhan jauh, tapi kami mau mengingat, kami mau terus membangun gaya hidup pujian itu Tuhan. Karena kami tahu, waktu kami memuji Tuhan, Tuhan hadir atas kami. Tuhan yasap atas kami dengan segala kekuatan, kemuliaan, kuasa. Engkau hadir dan siap memberikan itu semua bagi kami. Dan kami mau hidup di dalam doa. Kami mau terus Tuhan mencari Tuhan dalam doa kami. Kami nggak akan berputus untuk berdoa. Kami nggak mau berhenti untuk berdoa, karena doalah satu-satunya komunikasi kami. Doalah komunikasi kami dengan Tuhan. Doalah yang dapat menghubungkan kami dengan sumber kekuatan itu, yaitu Tuhan. Tolong kami di dalam keengganan kami, di dalam kejenuhan kami, di dalam ketidakdewasaan kami. Tuhan, kami mau terus mencari Tuhan melalui doa kami. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan, teman-teman, jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, dalam beban apapun juga. Tuhan, mari hadir, jamah setiap pribadi. Engkaulah sumber kekuatan kami. Tuhan, kalau umat-Mu hari-hari ini mencari Engkau, mari hadirlah atas setiap umat-Mu. Kalau mereka sedang mengetuk surga, Tuhan, tunjukkanlah surga atas mereka. Kaulah Tuhan yang berjanji, carilah maka Engkau akan diberi, mintalah Engkau akan diberi, carilah Engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami, hadirat-Mu ada atas setiap kami semua. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap teman-teman yang sudah melayani, yang ada di gedung Pisat Tuhan. Terima kasih Kau sertai teman-teman yang sudah memberikan yang terbaik malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya, untuk gembala sidang kami, Pak Niko bersama seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan, kami berdoa biar melalui mereka kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan untuk hari-hari ke depan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa ini. Di balik semua krisis Tuhan, demo yang setiap waktu hari-hari ini semakin banyak Tuhan. Keadaan ekonomi yang semakin nggak baik, Tuhan, kami berdoa. Tuhan punya rencana atas bangsa ini.
Tuhan sanggup memulihkan bangsa ini. Terima kasih berkati pemerintahan, supaya pemerintahan adalah orang-orang takut akan Tuhan, terutama hari-hari ini. Mereka ingat Tuhan, mereka ingat akan kebenaran dalam setiap keputusan kebijakan yang diambil. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur dan sebentar kami akhiri Tuhan, kami membuka tangan dan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari saat ini dengan iman terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa minggu depan dan mari ajak teman-teman, saudara-saudara kita untuk sama-sama bertumbuh dan sama-sama mencari Tuhan. Sekali lagi, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.